larikanlah membahas kejanggalan itu. Kebetulan aku udah ada apa coret-coret. Hmm. Tapi itu benar, itu harus yang janggal-janggal itu diangkat. Semoga tadi itu ada yang merecord, ada yang apa. Ah, pernah begini, ada temen aku yang sangat dekat dengan salah satu lawyer daripada Nikita Mirzani, kayak gitu kan. Nah, dia mengatakan Hmm. seperti ini, teman-teman. Oh, gitu. Ini salah satu temanku dan aku ada buktinya, tapi aku nggak bisa kasih tahu teman-teman, aku nggak bisa kasih lihat. Tapi aku mengatakan sama teman-teman bahwa dia punya, artinya salah satu lawyer ini adalah lawyer di perusahaan dia, kayak gitu kan. Nah, dia dekat. Nah, temanku ini juga adalah fans Niki, kayak gitu. Hanya jalur belakang dia kan. Ah, tapi dia tahu bahwa aku sering speak up. Ada kata-kata yang keluar dari salah satu lawyer Nikita Mirzani mengatakan seperti begini. Kalian yang komal-komal itu, ya kan, berbicara, kadang-kadang memberi kami inspirasi. Kayak gitu loh. Dan itu aku seperti, wow, kayak gitu. Ya kan, kadang-kadang hal yang kalian bahas itu nggak pernah terbersit di kepala kami. Kayak gitu. Nah, jadi waktu itu kami nggak pernah terjun ke TikTok. Kayak gitu kan? Nggak pernah. Nah, terus kami ada terjun dengan akun-akun kami yang mungkin teman-teman nggak tahu, kami melihat. Dan walaupun apa yang kalian bahaskan itu biasanya terkesan, oh ini kami sudah tahu, oh ini lagi yang dibahas, oh iya. Tetapi ada beberapa, ya kan, bahkan banyak yang menginspirasi. Oh iya benar nih, ada kejanggalan di situ karena kami ini terbatas, kata mereka kan, di ruang sidang itu kami terbatas pada materi sidang, memperhatikan jalannya sidang dan apa, kami tidak memperhatikan semuanya secara menyeluruh karena mata kami hanya dua dan itu hanya terbatas pandangannya. Tapi teman-teman semua itu adalah sebagai perwakilan mata kami, telinga kami, itu untuk melihat semuanya. Sehingga yang kami missing pada waktu sidang, itu teman bahas, kami kemudian melihat, oh iya ada begini. Ya kan? Nah, terutama katanya di teman-teman media yang melakukan siaran langsung sehingga ada videonya, sehingga itu menjadi dokumentasi mereka untuk melihat kembali teman-teman yang mengeluarkan pendapatnya, sehingga oh iya benar apa yang harus kami soroti, kami bisa highlight begitu, kayak gitu. Jadi teman-teman, sedikit tidaknya kita bersuara itu kan pasti ada efeknya, pasti, maupun besar maupun kecil. Jadi ayo terus bersuara. Ya, ini bukan cerita bohong ini. Ini bukan cerita bohong. Dan itulah yang kata-kata itulah terus yang memacu aku untuk bersuara. Oh, untuk ikut memperhatikan. Oh, untuk lihat, menganalisis. Walaupun dengan keterbatasan analisisku ini, walaupun aku bukan orang hukum. Enggak. Aku membahas dengan caraku aja sendiri seperti itu. Dan teman-teman di sini membantu. Oh iya ya, membantu ya, mengingatkan. Oh begini, oh begini, kayak gitu. Dan oh indah, kayak gitu. Itu terbantu loh teman-teman semuanya. Ya, apapun itu. Ada juga netizen, ya kan? Dan banyak ya, banyak. Mereka sangat frustasi dengan hasil daripada perjuangan Nikita ini. Banyak loh yang datang kepada kami ini, kok bisa kayak gitu, kok bisa begini, aduh kok 6 tahun, kok begini, nggak adil. Banyak banget suara-suara frustasi, suara-suara kekecewaan, suara-suara yang seperti tidak berdaya untuk melihat apa yang terjadi. Dan itu juga terjadi pada kami,
yang bicara ini. Mungkin terjadi pada Anda satu, tapi dampaknya ke kami itu 10. Ya, dan ya secara pribadi saya juga mengakui bahwa ada sempat ngedrop, ya kan? Bahkan nangis, bahkan sakit untuk hal itu. Tetapi kembali lagi bahwa ini adalah kadarullah, ini adalah takdir, dan pasti Allah punya cerita dan skenario yang terindah. Kayak gitu. So, tetap semangat. Ini aku bicara seperti ini sebenarnya menunggu materi Bang Eben dan materi Mami Obet. Aku udah ada. Gas, Aku udah ada. gas. Bang Eben, ini sinyal aku di sini agak kurang bagus juga nih. Selamat datang Kak Ayu. Hei Mak Obet, apa kabar? Kok cantik kali kamu malam ini, Mak? Ya Allah, Kak Ayu, apa kabar? Kemana aja? Gedein lah berdua lu Akun di atas. akun aku di banned sama TikTok kemarin, ini akun Ya baru. Allah, kenapa? Tahu cemburu dia sama aku kali. Mm-mm. Lanjutlah cerita kita tadi. Aku mau denger. Teman-teman yang belum kenal sama Kak Ayu, ini adalah Kak Ayu, salah satu media. Nama medianya adalah Inspirasi TV yang kalau teman-teman menyaksikan live dia akan tajam, ngeri kalau dia bertanya dengan narasumber yang dia naikkan, tajam, tembus dan tetapi tetap dengan etika itu. Dia adalah salah satu yang sangat aktif menyuarakan isu-isu terbaru di Indonesia. Kenalin Kak Ayu ini dari Inspirasi TV. Oke, Kak Ayu, aku Eben ya. Aku selalu mengupdate kasus-kasus tentang anak ya. Aku izin follow ya. Kalau kenal Kak Ayu, izin follow ya. Semuanya teman-teman di follow ya. Ini baru 12 hari akunnya. Nggak apa-apa, insya Allah nanti akan bertambah ya. Iya, organik sih. Enggak kok, sama aku udah berteman kok sama Ya, dari aku udah malam Kak Ayu berteman kok. masuk. Kok lagi sibuk? Oke. Ayo lanjut. Oke. Gini aku langsung ke bahasa ya, Mami Obed ya. Yap, lanjut. Untuk penetapan statusnya tersangka Lanjut. tanggal 19 atau 20 April 2026 menyebutkan bahwa Anwar Satibi telah resmi ya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sukabumi. Oke. Penetapan berkaitan dengan laporan dugaan penelantaran anak yang diajukan oleh ibu kandungnya Nizam, Teh Lisnawati ya. Meskipun sempat, oke, aku lanjut lagi ya. Untuk fokus kasus penelantaran anak atau kelalaian itu ya, itu dikarenakan Nizam tidak segera dibawa ke rumah sakit saat kondisi kesehatannya memburuk. Lalu si pihak dari si bapak itu berdalih bahwa ia merasa obat masih tersedia di rumah dan tidak ada niat sengaja untuk menelantarkan. Namun penyelidikan lebih lanjut tetap berjalan untuk melihat apakah ada unsur pembiaran dalam kekerasan yang dialami Nizam. Nah, itu biasa ya, yang namanya untuk pembelaan diri itu sah-sah saja, tapi kan dia kan udah status tersangka kan. Nah, lanjut tuduhan dari Ibu Tiri dan KPAI. Ibu Tiri Nizam TR yang sudah lebih dahulu ditahan menjadi tersangka penganiayaan melalui pengacara melontarkan tuduhan bahwa Anwar juga melakukan kekerasan fisik terhadap Nizam dan dirinya. Berarti itu benar dua-dua terjadi, baik ibu tirinya maupun bapak kandungnya. Seperti itu. Nah, cuma aku nih yang sampai sekarang ya kamera ya, aku tuh bingung status dari ibu tirinya ini kan udah lama nih jadi TSK. Itu nggak ada kejelasan dari kejaksaan gitu loh. Statusnya itu apakah sudah P21 atau P19 gitu loh. Setidaknya kan ada kan. Nah, ini tuh belum ada. Maka nanti ya itu untuk sementara ini dulu deh. Karena orang lebih fokus ke bapaknya Nizam.
Iya, tapi setidaknya kan ibu tirinya kan yang awalnya itu yang diduga ya kan. Nah, harusnya setelah gelar perkara itu harus langsung di follow up sampai mana ini kasus. Karena udah sebulan lebih gitu, hampir 2 bulan kok statusnya masih TSK terus gitu. Kenapa nggak naik menjadi terdakwa gitu kan? Atau bagaimana? Kan tergantung dari status dari kejaksaannya. Kalau dia udah P21 berarti dia udah naik ke tingkat kejaksaan. Lalu baru diproses melalui pengadilan, tapi kan belum ada gitu loh. Nah, mudah-mudahan jadi ini concern kita ya di Bapak Nizam dulu lah ya. Mudah-mudahan nanti setelah berita ini ya membuat diri kita senang juga ya. Jadi pun almarhum Nizam pun dia mungkin bisa tenang di sisinya gitu loh. Ya kan, jadi pelaku-pelakunya termasuk juga orang tuanya itu telah ditahan dan telah dinyatakan bersalah atau melawan hukum seperti itu. Lanjut kamera. Mami Obet aja, silakan. Mami Obet. Boleh ditanggapi Umi Obet. Lanjut. Nah, lanjutlah Mami Obet. Materimu. Case Nizam masih sidik ya, belum kasus Nizam mananya nih yang belum P21. Kalau kasus ibunya, ibu tirinya belum Udah pada P21. masuk ini udah pada masuk ini orang-orang Nizam. Yuk, lanjut aja bentar. Kalau bapak kandungnya dia kan udah status udah TSK udah jelas. Berarti Udah P21. iya. Jadi tanggal 25 April 2026 dinyatakan P21. Silakan Kak Ayu, dilanjut Kak Ayu. Oh, belum P21. Belum. Udah kok. Bentar. Iya. Case Nizam masih sidik ya, ada belum P21. Iya, betul. Belum ditemukan, belum resmi, sorry. Lidik, dia kan udah Masih sidik, berarti kan dia udah statusnya udah TSK gitu. Cuma kan Iya. belum dilimpahkan ke kejaksaan karena kan mungkin masih dalam proses lah gitu. Karena emang belum P21. Kan baru tanggal 19 atau tanggal 20 tuh status bapaknya sudah menjadi TSK. Ya emang sidik lah. Lidik kan sidik penyidikan. Oke, Kak. Matiin kameramu. Ayo matiin kameramu, ayo. Matiin kameramu, gak usah on cam kau, ayo. Kenapa? Kenapa Ayu kalau on cam? Siapa itu? Siapa tadi? Siapa Kak Ayu? Teman Kayu. Kalau Kak Ayu on cam, kenapa rupanya kok jadi kau pula yang sibuk? Ini suara siapa sih yang mengguru? Halo. Ada nggak suaraku? Ada. Siapa tadi itu yang ngomong masalah Kak Ayu? Queen Morena dari tadi dia typing masuk, nggak tahu dia siapa sih? Nggak ngerti, kita nggak Tapi pernah bukan ketemu ya. Queen Moreno, kayaknya itu bukan akun Queen Moreno asli, bukan ya? Oh, Kenapa dia ngomong? cewek? Suaranya suara Oh, cowok. Bukan. Ini Queen Moreno Suara tapi cowok. suaranya suara cowok. Iya, suara cowok. Nah, kayaknya kan Queen biasa Moreno aja itu kalau cewek. iya namanya Queen ya kan akunnya, tapi yang punya akunnya laki gitu loh. Iya, betul. Oke. Bilang kakak Udah aku lanjut ya. ya. Lanjut ya. Ini sinyalnya nggak bagus nih. Oke. Kasus Nizam ini kan cukup menyita perhatian publik.
Gini kan. Nah, sampai sekarang ini kan kasusnya ini kan masih terus berjalan terkait dengan siapa itu yang melakukan penganiayaan kan memang sudah ditetapkan menjadi tersangka yaitu ibu tirinya. Nah, ternyata sekarang ini juga tersangka baru yaitu bapak kandung Nijam yang memang disangka diduga melakukan penganiayaan juga. Sinyalnya nggak bagus ya, kak, putus-putus apa gimana? Bagus. Aman kok. Aman ya. Oke. Yang ternyata bapaknya juga diduga ikut turut serta melakukan penganiayaan terhadap Nijam almarhum. Ih, ngerinya. Seperti itu. Bagaimana Kak Ayu, pendapat Kak Ayu nih terkait dengan tentang tindakan Ibu Tiri yang melakukan penganiayaan terhadap Nijam? Menurut Kak Ayu, Baik. apa yang bisa menyebabkan seorang Ibu Tiri tega melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur? Oke, berarti aku dari segi karakter aja ya, lebih masuk ya kayaknya. Oke. Bentar ya. Ini yang apa kasus Nizam ini yang apa namanya? Lawyers itu Bang Farhat ya? Lawyers Lawyersnya Bang bapaknya Farhat Bang itu Farhat untuk ya? lawyer. Iya. Oh, itu. Aku bolak-balik dikirim tapi aku nggak ngikutin sama Bang Farhat. Anwar Satibi. Coba aku telepon Bang Farhat ya, siapa tahu dia mau ngomong ya bagaimana perkembangan selanjutnya. Oke, boleh. Coba ya. Iya. Boleh. Boleh. Siapa tahu dia Naikkan mau ya. aja di sini, iya. Ini kayaknya aku harus off cam deh karena sinyalku di sini Malam, nggak bagus. Abang. Aku off cam. Bang, Abang boleh ini nggak kami telepon untuk menceritakan bagaimana perkembangan terbaru dan terkini tentang ayah Nizam. Kalau bila Abang berkenan nanti kabarin ya. Terima kasih Bang. Selamat malam. Siapa tahu dia apa oke ya. Ini sebenarnya perempuan kan ibunya Nizam ini ASN. Umurnya berapa sih? Kurang tahu kalau umurnya. Itu ibu kandungnya atau ibu tirinya? Ibu tirinya. Ibu tirinya di tiri, atas, kan? di atas 40, di atas 40 kayaknya. Nah, ada konflik nggak antara ibu tiri dengan ibu kandungnya? Terus yang Enggak, sama berikutnya, sekali. Enggak ada. Enggak. dia Ada. dia tinggal di rumah, dia tinggal serumah dengan ibu tiri kan? Udah boleh ya? Iya. Jadi Nijam ini nggak tinggal satu rumah sama ibu tiri, tapi dia tinggalnya di pondok pesantren. Cuman memang dia pulangnya itu pada saat itu ke rumah ibu tirinya. Oh, Ya. oke. Pulangnya itu ke tempat ayahnya karena pada saat Nijam berusia 7. 7 tahun itu Nijam kan sekolah. Dan kebetulan sekolahnya tempat pondok pesantrennya itu kebetulan memang dekat dengan rumah. Aduh, Bang Yobet signal lu jelek. Berje. Oke, Dia nggak tahu biar nih sinyal. Oke, Ya, terus oke, biar. terus Om Yobet. aku Terus? jelaskan ya. Jadi begini. Oke. Ibu kandung dengan bapak kandung Nizam ini menikah secara siri. Dari informasi dari ibu kandung ini, kekerasan dalam rumah tangga itu sudah terjadi pada waktu dia hamil Nizam sampai melahirkan. Bahkan Nizam berumur berapa hari itu terjadi jatuh talak, cerai. Tapi kan kalau nikah siri kan berarti apa, kayak gimana kan? Jadi berpisah. Nizam ikut sama ibu kandungnya sampai umur 7 tahun. Nah, pada waktu 7 tahun itu Nizam harus bersekolah, kemudian ibu kandung menyerahkan dia kepada bapak kandungnya. Ibu kandungnya pergi ke luar negeri ada beberapa tahun untuk bekerja, kemudian menikah lagi. Nizam ikutlah sama bapaknya SD sampai dia SMP. Pada waktu Nizam ikut ke bapaknya, adalah sahabat dari bapaknya ini kemudian mengatakan bahwa kamu butuh istri, ya kan? Nah, ibu tiri inilah yang ASN itu itulah kemudian yang disarankan untuk menjadi istrinya. Menikahlah mereka, kan?
Nah, ibu kandungnya ini adalah salah satu pegawai pemerintah di Kementerian Agama. Seperti itu. Nah, latar belakang daripada ibu tirinya ini adalah ada titipan anak yang juga ke orang tuanya ibu tiri, kayak gitu kan, ibu sambung, kayak gitu kan. Ada titipan, dan itu setelah mamanya sudah tidak bisa, dilanjutkanlah sama ibu tiri ini, seperti itu. Nah, anak ini lebih tua daripada Nijam. Menikahlah mereka. Nijam masuk ke pesantren, anak ini juga masuk. Terjadi konflik sehingga mereka harus dipesantrenkan di berbeda. Kemudian kemudian ayah Nizam ini tidak mau kalau anak itu yang udah dewasa, yang ada darah Arabnya, tinggal bersama mereka, tapi tetap di pesantren. Dia dibiayai oleh ibunya. Nah, pada waktu menjelang Ramadan ada liburan, ya kan, buat anak pesantren pulang ke rumah. Ya, pulanglah Nizam ke rumahnya. Tetapi pada saat itu ayahnya yang adalah pekerja jasa ini gigi panggilan untuk Oh, ya, kayak tambal gigi loh, kayak gitu loh, Kayu. Kak, Ada, bentar Kak. Bentar, ya, jangan dilanjutin. Dia sih, ini keluarganya ekonominya bagus nggak ya? enggak. Maksudnya Enggak ya? begini, menurut pengakuan ibu tiri, selama berumah tangga, kakak ayahnya ini kan jasa tambal gigi panggilan. Ya, kakak bisa analisa lah bagaimana kira-kira pendapatannya kan. Dengan ibu tiri yang ASN, nah berarti, dan menurut pengakuan ibu tiri lebih banyak kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh dia. Oh, Seperti itu. Oke, kita lanjut, Kak, yuk. lanjut. Lanjut. Nah, akhirnya Nijam pulang, kayak gitu. Ayahnya mendapat layanan di luar kota yang mengharuskan dia eh, nginap, kayak gitu, di luar kota itu untuk panggilan itu. Ditinggallah anak ini sendiri. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba ibu tirinya menelpon, anakmu sakit. Maka ayahnya itu pulang langsung, nggak jadi nginap, pulang. Dia mendapati anaknya ada luka bakar, Serius, Kak? ada luka bakar dengan keadaan sakit, ya kan? Nah, dan itu tidak langsung serta-merta dibawa ke rumah sakit. Dia masih menunggu sampai dengan siang harinya, karena katanya kecapean, maka dia nggak bisa bangun pagi, bangun siang barulah dibawa ke rumah sakit. Ternyata didapatin di rumah sakit bahwa dia sebagian organ dalamnya ada luka bakar. Dalam tuh apanya, Kak? Luka bakar. Sebelum anak ini menghembuskan nafas terakhirnya, adalah pamannya, adalah seperti orang tua yang dituakan, ya kan? Orang tua yang dituakan, sahabat ayahnya, datang ke rumah sakit. Nah, disinilah viralnya kasus ini, karena anak itu disuruh bercerita, dan anak itu mengatakan bahwa dia itu dipaksa meminum air panas oleh ibu tirinya. Ya, jadi air panas, ya nggak tahu ya kadar Air panasnya mendidih, apa. air mendidih. Karena itu kan Kadar posisi panasnya masih di kayak kompor gimana, ya. gua nggak tahu air mendidih atau air kayak gimana. Yang jelas memang ada luka bakar di luar dan luka bakar organ dalam. Dan pada saat Hakim, itu anak tersebut itu lagi ingin membuka puasa karena dia dalam keadaan puasa kan. itu hasil otopsi. Dan setelah pengakuan itu memang orang tua laki-laki bereaksi, tetapi ditahan. Tidak berapa lama dari situ anak ini meninggal.
anak ini meninggal. Hasil otopsi dan ayahnya tidak terima dan dia menandatangani surat bahwa harus diotopsi ini anak. Hasil otopsi mengatakan bahwa ada luka bakar yang baru di dalam dan di luar tubuh. Tetapi juga ada luka bekas terkena benda tumpul yang udah lama. Ya, berarti yang menyebab ada luka bakar, ada luka pukul yang lama. Kayak gitu loh. Ya, luka kena. Kalau di hasil otopsi kan luka kena benda tumpul kayak gitu kan Tumpul, ya. biasanya. Iya. Bereaksilah masyarakat. Ayah tirinya melaporkan ibunya, ibu tirinya, ibu Ayah sambungnya, ayah kandung melaporkan ibu tirinya bahwa kemungkinan besar dia yang melakukan karena anak itu saya datang dia sudah jatuh sakit dan ini, ya kan? Naiklah ini tersangka utama adalah ibu sambung, kayak gitu. Masuklah, naiklah ke sidik dan naik ke tersangka. Tetapi bolak-balik kasus ini, iya kan? Ada pertanyaan nih, kenapa sebagai ayah itu mendapati anaknya sakit tidak waktu itu juga dibawa ke rumah sakit? Kayak gitu loh. Kenapa dia harus menunggu besoknya siang lagi? Kayak gitu. Itu. Nah, di situ menjadi tanda tanya bagi netizen. Wah, bisa jadi nih. Ayahnya juga kayak gitu. Datanglah ibu kandungnya. Ibu kandungnya juga melaporkan bapak kandungnya atas dasar maksudnya ketidaksigapan itu, ya kan? Ketidaksigapan itu dibungkus dengan penelantaran. Kayak gitu. Nah, jadi dua kasus nih. Yang satu masalah ibu kandung yang menuntut kepada ayah kandung, kemudian ibu kandung juga menuntut kepada ibu sambung. Ayah kandung menuntut kepada ibu sambung, ibu kandung menuntut kepada ibu sambung, tapi ibu kandung juga menuntut kepada ayah kandung. Perkembangan terakhir adalah ternyata laporan ibu kandung terhadap ayah kandung itu juga sudah naik sidik. Kayak gitu. Udah kayak gitu Kayu. Kemiut. Aku, anak ini jadi bulan-bulanan ya kak. Sepertinya. Iya, betul. Bulan puasa disuruh minum air panas itu loh ya Tuhan. Aku takut dengerin sumpah. Berarti Iya. komunikasi Iya, karena ibu. penganiayaan ini kan bukan dilakukan hanya satu kali, tapi memang 1 tahun yang lalu juga sempat pernah dilakukan penganiayaan oleh ibu tirinya dan saudara tirinya juga, tapi dilaporkan oleh bapaknya ke pihak yang berwajib, cuman nggak dilanjutkan karena ibu tirinya ini udah minta maaf secara keluargaan gitu. Nah, yang jadi masalah ini si bapaknya udah tahu ibunya seperti itu, ibu tirinya seperti itu, tapi kayak mana ya? Masih tetap aja Maksudnya? gitu, masih. Kenapa harus hidup bersama dengan ibu tirinya seperti itu. Jadi gini loh Kak Ayu, si ibu tirinya ini punya anak angkat gitu loh. Ibu tirinya punya anak angkat, dulu pernah ribut dengan Nizam. Nah itulah makanya bapak kandungnya ini melaporkan kelakuan anak Waalaikumsalam. ya seperti itu. Nah harusnya secara logika ini kan udah tidak bagus nih ya kan. Nah mereka emang berpisah dua-dua tuh. Yang Nizamnya itu di pesantren mana dan dia udah di pesantren mana begitu. Nah ini ketika dia itu mau bulan puasa kan pondok-pondok itu ada yang dia libur sebulan, ada yang nggak libur. Nah kebetulan Nizam ini libur gitu. Ketika dia libur dia datang ke rumah bapak kandungnya, nah situlah terjadi gitu. Padahal sebelum dia pulang ke rumah tuh nggak ada kenapa-napa gitu, nggak ada luka-luka bakar tersebut gitu.
Aku takut denger ini loh. Ya sih, karena gini sih emang Kak ya, secara sense of humanity ini benar-benar luar biasa ya kejahatannya gitu loh. Maksudnya udah bukan seperti kayak manusiawi lagi gitu loh Kak gitu. Makanya ini kan sempat heboh juga sampai ke Komisi 3 kan. Nah kemarin juga Bang Parat, jujur ya tuh sih aku juga shock ya kok bisa gitu. Bang Parat itu bisa ngebelanya si bapaknya Cuman gitu. Karena yang menariknya dalam kasus Nizam ini, ketika 1 hari setelah meninggalnya sang anak, itu banyak sekali yang bersimpati kepada bapaknya, karena bapaknya ini menunjukkan kesedihan. Nah, setelah 2 hari meninggalnya Nizam, bapaknya ini malah pendonasi di Facebook. Oh, Bapaknya ini hingga timbullah kecurigaan dari para netizen sampai open donasi. Lalu kemudian pada saat 2 hari setelah meninggal itu, kedapatan dia itu bukan mengurusi pemakaman atau mengurusi, kan kalau dalam umumnya kalau Islam itu kan bisa sampai hari ke-7 itu iya, ada yang namanya tawasulan. iya. Dia sibuk memenuhi panggilan daripada podcastnya Densu pada saat itu. Dia udah tidur di hotel. Hah? jadi gini Kak Ayu, hari H pemakaman ya secara Beliau logika nggak masa ada. bapak kandung nggak menghadirin acara pemakaman anaknya. Nah, di situ tuh lah yang membuat kita juga nggak habis pikir. Pemakaman yang terakhir ya kan di tempat dimana dia ini diistirahatkan yang terakhir kalinya, tapi nggak ada dia muncul di pemakaman orang tua apa seperti itu gitu loh Kak Ayu. Tuhan. Sehingga netizen ini berbondong-bondong untuk menguliti bapaknya gitu loh. Karena Kak Ayu background dari bapaknya Iya Kak Mayra. adalah dia ini terikut dalam salah satu ormas juga gitu dan dari terlihat Bapaknya dari ini adalah bapaknya ini adalah salah satu anggota yang memang tergabung dalam ormas apa ya? ormas Yang memang ormas cukup daerah. meresahkan. Cukup meresahkan di kampung tersebut gitu. Itu kayak gangster gitu ya mungkin ya. Ya, Ih, Kayu ini di Jakarta Kak ya? Jakarta ya. Kak, kalau aku kan emang selalu angkat-angkat kasus-kasus begini ya. Kali kalau seandainya ada di DKI kan, aku kan selalu muncul. Mungkin aku bisa laporan ke kakak nih, Kak ini ada agenda. Jadi biar ganti HP, Kak Ira ganti HP dulu. Gimana Kak Ayu? Aku Jakarta Pusat. Aku di Jakarta Selatan kan. Mungkin aku bisa nanti minta nomor Kak Ayu kalau seandainya ada. Boleh. Kalau aku kan khusus di ini ya, di anak-anak ya. Jadi kayak misalnya Oh ya? anak dibully ataupun kekerasan pada anak, aku lebih concernnya di situ gitu loh, Kak Ayu. Boleh, boleh. Boleh. Nanti DM kakak ya. Ya ke ini Kak ya. Nggak, DM ke sini aja nggak apa-apa, kalau udah janjian aku buka kok. DM ke akun ini kan Kak ya. Iya, jadi Oke. gini, Lanjut. aku sih banyak sebab yang terjadi ya. Artinya Nizam ini dijadikan alat pelampiasan emosi kedua Betul. belah pihak. Yang pertama dia kan kawin siri dengan istri pertamanya, dengan ibu kandungnya Nizam. Oke. Kemudian anak ini memang apa ya, lelah secara psikologis kali ya. Mungkin dia bingung. Kemudian saya nggak tahu apakah tipe anaknya. Kalau ngeliat dari fotonya dia aktif ya, pinter ya kelihatannya dari Benar matanya. Kak Ayu. Benar. Ngeliat dari cahaya Satu matanya gitu. tambahan Kayu, satu tambahan. Selama di Iya. ayahnya tidak diperbolehkan anak ini berkomunikasi dengan ibu kandungnya dan ayahnya mengatakan bahwa ibu kandungnya sudah meninggal. Nah, inilah cerita yang kadang-kadang dikarang-karang. Nah, aku WA Bang Farhat. Beliau bilang lagi capek, katanya nggak bisa. Nah, waktu itu aku pernah dikirim beberapa juga ya materi apa. Cuman aku nggak tertarik karena memang nggak ngikutin ya. Ini baru kali ini aku ngikutin. Ini anak ini jadi korban pelampiasan orang tua dan dia sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Nah, bapaknya kan pergi tuh sama ibunya pasti berantem. Jadi kekesalan ibu tirinya ini, ibu sambungnya ini ke si Nizam ini. Atau ibu sambungnya
nggak srek banget sama ibu kandungnya, sehingga wajah Nizam ini kan selalu terbayang ibu kandungnya kan, atau mungkin ibu kandungnya pernah intimidasi si ibu tiri gitu, jadi dia merasa nggak nyaman. Biasanya Nggak ada. terjadi seperti itu. Biasanya memang biasanya seperti itu. Tapi Iya. ini kan Tapi gini, perpisahan apakah perpisahan ada ini Kak, perpisahan ayah kandung perpisahan ayah kandung Nizam dengan ibu kandung ini pada saat Nizam masih bayi. Dan tapi hubungan bapaknya dengan ibu kandungnya tidak baik-baik saja kan? ya tidak baik karena ibunya Nah. ini ketika ibu kandungnya ini berpisah dengan bapak kandungnya ini itu ada insiden penganiayaan juga. Berarti riwayat kekerasan bapaknya ini ada. Ada. Semua mantan istrinya kan sudah ada yang dipublikkan ini ada 6. Oh. Nah, tapi iya, tapi ada juga yang beredar 12, ya kan? Tapi kita ambil yang sedikitnya aja, yang 6 itu. Semuanya dari ke-6 itu menunjukkan dari komenan-komenan dan mereka mengaku sebagai istrinya atau tetangga mantan istrinya juga mengiyakan bahwa beliau ini kerap melakukan penganiayaan. Oke, aku tambah lagi kak ya. Nah, jadi ketika Nizam masih di dalam kandungan nih, nah itu dia juga mamanya Nizam ini udah dapat perlakuan yang tidak benar gitu, udah KDRT juga gitu. Masih Nizam di dalam kandungan saja dia udah melakukan KDRT. Artinya ini orang tuh selalu ringan tangan gitu loh, orang bermasalah gitu loh. Oke, oke. Tapi Kak Ayu udah dapat materi apa aja nih Kak terkait dengan kasus-kasus? Waktu itu aku dikirimin ini apa sebentar masih ada nggak ya? Coba Kak Ayu lihat ya. Dari Bang Farhat ya. Dia kirim foto waktu itu Ayah Nizam itu ada di rumah beliau. Gitu. Betul. Waktu di awal itu. Nah di awal itu aja Ya. karena aku nggak ngikutin, jadi aku nggak tertarik gitu loh. Aku diem aja, no respon. Nah ini enggak. Kalau aku ya Kak, kenal Bang Farah itu dari awal, dari aku di Batam. Aku pun tahu silsilah dia. Dia berasal lahir dari mana. Aku pun tahu, aku ngikutin Bang Farhat itu dari awal. Dari rumah dia kan kayak orang Tebilahan itu dia. Nah, aku dari awalnya pun tentang Bang Farhat aku tahu semua gitu. Tentang Bang Farhat atau tentang Ayah Nizam? Kita bicara Ayah Nizam bukan Bang Farhat ya. Ya, sorry. Dan aku ini, Iya, jangan Bang Farhatnya. aku selip sama aku tentang apa namanya, tentang Ayah Nizamnya Nah. gitu. Gini, kalau analisa secara psikologis ya, KDRT ini kan saat pasangan hamil, kemudian saat kekerasan terjadi, kemudian kontrol yang berlebihan, mungkin darah tinggi ya bapaknya, atau memang bapaknya punya penyakit dan trauma masa lalu juga ya. Kalau dia, jadi sebenarnya yang bisa diambil keterangan paling sederhana tuh istri pertama dan istri barunya ini. Tapi memang kedua belah pihak harus di undang-undang perlindungan saksi juga ya. Dan memang interviewnya nggak boleh di kamera yang berlebihan gitu, nggak benar-benar dari hati ke hati. Artinya kasus ini bisa terbuka kalau ibu tirinya jujur sejujur-jujurnya. Iya. Iya. Justru ibu tirinya memberikan kesaksian bahwa penganiayaan ini bukan hanya dilakukan oleh dia, tapi bapaknya juga ikut menganiaya. Ya kedua belah pihak, memang iya, nggak mungkin nggak. Makanya kan gini loh Kak, kemarin tuh waktu mama ibu tirinya dijadiin TSK, dia nggak mau. Makanya dia mengatakan dari kuasa hukum ibu tirinya, kalau AS ini juga terlibat juga dalam kasus penganiayaan tersebut gitu. Ya bagus lah, berarti dua-duanya nanti masuk. Benar, Biar tahu dua-dua. dia. Statusnya udah TSK sih dua-duanya gitu loh kan. Ya.